meninggal di saat kayak gini. Siapa yang bakal jawabin soal ujian kelulusan kau kalau kayak gini? Masa nggak lulus sih dari sekolah ini? Gara-gara aku nggak bisa jawab soal ujiannya. Yes! Kelihatannya kamu perlu bantuan ya, Vel. Parah? Nggak ya? Aku nggak perlu bantuan dari kamu. Aku nggak perlu ditolongin sama pengkhianat kayak kamu. Yakin, Vel? Emangnya ada yang menolongin kamu lagi, Vel? Orang-orang itu udah pada benci kamu, Vel. Yes, gak usah banyak omong ya kamu, Bara. Yes, emangnya kamu bisa bantuin aku? Bisa lah, jawabin soal ujian kelulusan aja kan? Itu mah gempil, Vel. Yes, emangnya kamu pintar, Bara? Emangnya kamu yakin bisa membuat aku lulus dari SD negeri swasta? Vel, aku itu emang gak pintar-pintar banget, Vel. Tapi aku bisa jamin kok kalau kamu bakal lulus dari SD negeri swasta. Misalkan ada... Masalah duit itu gampang, Bara. Aku itu punya banyak duit. Kamu tahu sendiri kan? Kalau aku adalah sultan paling kaya di SD negeri swasta. Emangnya berapa kamu bisa ngasih aku, Vel? Kalau sedikit sih, aku gak mau ya bantuin Vel. Tenang aja, aku bisa kok ngasih kamu 100 juta. Gimana? Cukup kan? 100 juta? Cukup lah, Vel. Lebih dari cukup itu, Vel. Oke, deal ya. Kamu bakal jawabin soal ujian kelulusanku. Deal, Vel. Akhirnya dapat 100 juta. Dasar rakyat jelata. Bisa gak duit aja udah seneng banget. Gak ditolongin, songong banget lagi. Apa deh, yang penting aku dapat 100 juta dari Feli. Akhirnya ada juga ya yang mau jawabin soal ujianku nanti. Sekarang aku bisa tenang. Aku yakin aku masih bisa lulus dari SD negeri swasta. Nanya sekarang ngapain ya? Sampai dulu ah. Feli kelihatannya happy banget ya. Iya, nggak ada sedih-sedihnya. Padahal saudara tirinya baru aja meninggal kan. Feli emang licik banget. Dia emang jahat banget orangnya. Waktu ini aja aku bener-bener nggak habis pikir sama kelakuannya Feli. Maksud kamu, Put? Waktu itu kamu ngomongin apa sih, Put? Jadi sebenarnya waktu Kayla hampir meninggal dunia, aku sama Feli ada di dekatnya Kayla waktu itu. Kalian tahu apa yang bikin aku nggak habis pikir sama Feli? Waktu Kayla lagi sekarat di jalanan, Feli dan papanya malah ninggalin Kayla, bukan malah nolongin Kayla. Apa? Ya ampun, jahat banget sih si Feli itu. Kok bisa ada orang kayak dia sih di dunia ini? Tega banget sih Feli itu. Sebelumnya Kayla sempet cerita sama aku. Dia lagi kabur dari rumahnya Feli. Gara-gara dia udah gak kuat sama Feli. Akhirnya, karena dia kabur dari rumah Feli, dia ketabrak mobil di jalanan. Jadi, secara gak langsung Feli dong penyebab Kayla ketabrak. Dan Feli sekarang kelihatan seneng-seneng aja. Makanya aku kesel banget sama Feli. Kayla pasti gak bakal diem aja dari atas. Dia pasti bakal balesin dendamnya ke Feli. Kalau aku jadi Kayla ya, aku pasti bakal balas dendam ke Feli. Iya, aku juga. Aku pasti bakal bikin Feli hancur dan menderita. Udah teman-teman, kita fokus aja yuk sekarang buat belajar ujian kelulusan. Biar kita bisa lulus dari SD. Yuk. Ya ampun, lucu banget loh selfie-nya. Cantik banget loh aku.
sih? Aku kan sultan paling cantik di SD negeri swasta. Ya ampun, Hana sekarang ngapain lagi ya? Belanja mewah kali ya? Tadi kan aku dikasih duit yang banyak sama papa. Aku bakal ke mall mewah yang ada di dekat rumahku hari ini. Ya ampun, capek banget habis jogging di Swiss. Sekarang mau lanjut makan dulu, terus lanjut pilates lagi deh di Korea. Ibunya tuh kelihatan gembel banget sih. Ngapain dia datang ke restoran mewah kayak gini? Pasti cuma mau pesan air putih doang nih dia di sini. Bu, mau makan di sini, Bu? Iya, Mbak. Yakin mau makan di sini, Bu? Harga makanannya 3 jutaan ke atas loh, Bu. Saya saranin, mending ibu makan di food court aja ya, Bu. Makanannya lebih murah. Saya cuma mau makan dengan tenang aja kok, Mbak. Bisa tolong anterin saya ya ke meja yang kosong. Berani juga ya ibu ini. Oke, Bu. Ikut saya ya, Bu. Ini ya, Bu, mejanya. Maaf, cuma ada yang paling pojok dan deket toilet doang. Yang di depan khusus orang-orang penting doang soalnya. Ini ya, Bu, menunya. Jangan kaget nanti lihat harganya. Saya nggak perlu menunya. Saya pesan semua makanan dan minuman yang ada di menu itu ya, Mbak. Tolong jajarin semuanya di atas meja makan saya. Seriusan, Bu? Harga makanan di sini totalnya bisa sampai ratusan juta loh, Bu. Iya, seriusan, Mbak. Tolong buatin sekarang ya, Mbak. Kalau kayak gitu saya minta uangnya di awal dulu ya, Bu. Takut ibu kabur nanti. Halo asisten, tolong kasih tau manajer restoran Lala Lele kalau saya makan di sini ya. Makasih asisten. Manajer? Bu Isabel, selamat datang di restoran Lala Lele, Bu Isabel. Pak manajer. Halo Pak manajer. Ya ampun Bu Isabel, kok nggak bilang sih mau datang ke restoran ini Bu Isabel? Tahu gitu kan saya bisa nyambut ibu tadi. Ini kok Bu Isabel ditaruh di meja paling pojok dan deket toilet sih? Maaf Pak manajer. Kamu ini nggak tahu dia ini siapa, ha? Dia ini sultan paling kaya di kota ini. Dia ini pelanggan VVIP di restoran ini. Ya ampun Bu Isabel. Saya minta maaf sekali ya Bu Isabel karena udah menempatkan Bu Isabel di meja yang paling pojok dan dekat sama toilet. Bagaimana kalau Bu Isabel saya pindahkan ya ke meja VVIP yang ada air mancur pribadinya di atasnya? Mau ya Bu Isabel? Gak usah Pak manajer. Saya kesini sebenarnya cuma pengen ngerasain rasanya makanan di sini. Ternyata saya malah ngerasain rasanya dihina. Dek, ini nomor asisten saya. Kamu tolong ambil ya. Buat apa ya ini Bu Isabel? Buat pelatihan attitude, Dek. Sepertinya attitude kamu itu perlu dilatih lagi deh. Kebetulan saya punya perusahaan pelatihan attitude berstandar internasional. Nanti kamu belajar di situ ya. Tenang aja, gratis kok. Kalau bayar takutnya kamu nggak mampu. Wah, akhirnya kita sampai puncak juga teman-teman. Iya wah pemandangannya bagus banget. Ya ampun, capek banget loh sampai puncak ternyata melelahkan banget ya. Iya kakiku udah pegel banget tau gak sih. Tapi kita harus turun lagi. Melelahkan banget sih. Kalau kayak gitu aku suruh bodyguardku buat jemput aja kali ya. Emang bisa, Put? Ya bisa lah, nanti bakal dijemput pakai helikopterku. Tunggu ya. Gila, mendaki sama Sultan emang beda ya. Iya, capek dikit langsung dijemput pakai helikopter. Oke, bodyguard, saya tunggu di sini ya, bodyguard. Makasih, bodyguard. Udah guys, bodyguardku udah OTW. Kalian tunggu ya. Sekarang kita ngapain nih sambil nunggu bodyguardnya Putri datang? Gimana kalau kita main MC Gigi? Boleh tuh Jess, yuk kita main yuk.
Main apaan sih itu? Masa kamu gak tahu sih, Sar? Jadi ini tuh MCGG. Mode ini menggabungkan strategi dan hiburan dengan kontrol hero MLBB yang mudah dan nyaman di medan tempur baru. Seru juga ya. Di season terbaru ini ya, Sar, Pion Caturnya itu punya skin keren dari MLBB dengan efek visual yang memukau. Fitur Divine Blessing yang dulu disukain sama pemain juga sekarang hadir lagi loh di mode ini. Wah. Mode ini tuh penuh strategi, Sar, karena kamu bisa pakai skill khusus commander dan kita harus susun tim terbaik untuk jadi juara atau chess king di pertarungan 8 pemain. Pengen main juga, tapi berat nggak ya gamenya? Tenang aja, Sar, ini gamenya ringan banget kok. Gamenya juga gampang dimainin. Oh iya, bisa dimainin juga walaupun internetnya lemah. Aku harus main sih sekarang. Tapi aku pasti bakal kalah sih main sama kalian. Tenang aja, Sar. Sekarang itu udah ada fitur undian seru yang secara acak bisa ngasih kita kartu kuat untuk membantu kita bangkit dan menang. Jadi sekarang MCGG ini udah ngeluarin musim kedua. Yuk main sekarang yuk, Sar. Yuk.